Bagaimana pun kondisi anak sampai umurnya harus terima. Itu jadi masalah. Termasuk anak berkebutuhan khusus. Sementara pengetahuan kita untuk bagaimana memberikan pelayanan kepada anaknya terbatas. Ya, gitu ya. Atau kadang-kadang kita sudah terima, kita anggap anak itu normal. Dalam perjalanannya ketahuan kewalahan kita sampai kelas 5 kan belum bisa baca. Masih banyak seperti ini. Nah, bagaimana mensiasati itu? Ini akan ada hubungannya dengan Permendikbud nomor 44 nanti. Namun sebelumnya saya akan coba bercerita dulu tentang pendidikan inklusif dan beragam sekali berkebutuhan khusus. Inklusif. Kalau kita bicara soal inklusif, apa kira-kira yang terbayang di benak kita? Bayang makanan ini. Inklusif, lawannya eksklusif. Dan lawannya eksklusif. Bukan maksudnya inklusif. Anak itu ada yang perilakunya atau kemampuannya berbeda daripada anak normal. Kemampuan dan perilaku apa? Perilaku berbeda. Oke, sudah pengawas? Anak luar biasa. Anak luar biasa. Bisa jadi. Sebenarnya inklusif ini, kesatuan pandangan tentang inklusif ini mulai dari Salmanca. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain termasuk penyandang disabilitas, anak bakat, sendirian, Kalau kita lihat di sini, kalau kita analisa di sini, ternyata inklusif itu bukan semata-mata hanya untuk anak berkebutuhan khusus. Anak yang mengalami masalah, misalnya korban pelecehan, itu termasuk anak berkebutuhan, perlu pendampingan. Anak korban bencana, anak korban bencana alam, apalagi itu. Jadi tidak hanya yang mengalami disabilitas. Broken home juga masuk inklusif, artinya kan sangat luas. Tidak ada pun anak disabilitas di sekolah kita, anak berkebutuhan khusus pasti ada. Bagaimana cara untuk menjinakkan? Itu lagi ini ada. Anak inklusif. Kita sering beranggapan anak inklusif itu anak cacat. Ya. Tapi kebanyakan memang seperti itu. Yang kebanyakan memang anak-anak seperti ini. Jadi kalau kita bicara pendidikan inklusif, ini sistem pendidikan yang mengakomodasi semua peserta didik, menghargai keberagaman dan tanpa diskriminasi. Saya yakin percaya di setiap sekolah pasti ada. Cuma kadang-kadang kita lupa untuk memasukkan datanya ke dapodik. Rugi kita. Harusnya dimasukkan ke dapodik. Kalau misalnya ada anak berkebutuhan khusus di sekolah kita, itu dana posnya satu orang setara dengan 10.000. Rugi kan? Kalau bicara satu dapur, jadi kan lumayan lah. Itu terjadi di SLB kan 1/10 nih. Dia naik, ya tapi itu dia jadi beban bagi ibu yang ada. Sekarang bagaimana supaya tidak menjadi beban ini kan sekarang. Solusinya seperti apa? Pada PKT ada tiga tipikal peserta didik yang kita temui di sekolah. Ada yang reguler ini atau tipikal tidak ada masalah, maaf. Ada yang berkebutuhan khusus dan ada yang berkebutuhan lain khusus. Nah, apa bedanya? Kalau yang berkebutuhan khusus, dia mengalami hambatan seperti hambatan penglihatan, pendengaran, cacat fisik misalnya, disabilitas. Kalau yang berkebutuhan layanan khusus, layanannya yang dibutuhkan secara khusus. Beda kan? Yang saya bilang tadi. Misalnya anak korban kekerasan rumah tangga, ya anak narkoba, ini beda layanannya. Sementara di sekolah sendiri yang kita secara tidak langsung fokusnya cuma ke Nah, sekarang bagaimana semuanya ini terakumulasi dalam sebuah pelayanan yang tanpa membeda-bedakan di sekolah. Kalau yang ini, yang benar ini saya yakin Bapak Ibu pakarnya.
Kalau yang berkebutuhan khusus mungkin Bapak Ibu yang dari SPG itu pernah menerima waktu pedagogik gitu, dari SPG kan? Walaupun itu mungkin udah lupa pula. Udah berpuluh-puluh tahun sana, karena ada dulu kan? Iya kan? Itu. Jadi penyelenggaraan inklusif ini, pendidikan inklusif ini artinya menciptakan sebuah lingkungan agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat belajar, bermain dan berinteraksi dengan semua anak. Iya. Itu artinya. Kalau misalnya ada dua apa ya? Dalam pelayanannya ada dua hal yang kita lihat. Pertama, pelayanan untuk intelektualnya, kognitifnya, itu anak berguna. Yang kedua, pelayanan kebutuhan dia sesuai dengan catatan itu apa? Yang bisa dilakukan guru sejauh ini adalah yang intelektualnya, yang kognitifnya. Sementara kebutuhan dia sehubungan dengan ketunaannya belum bisa terlayani. Itu ya. Bagaimana atasinya? Sesuai dengan Permendikbud nomor 48, Dinas Pendidikan diminta menyiapkan unit layanan disabilitas. Nah, sana lagi. Kita dinas kan sudah ada unit layanan disabilitas. Cuman perlu di sini untuk lebih dikuatkan. Yang namanya unit layanan disabilitas kita akan bicara lebih lanjut nanti. Di dalamnya ada ahlinya lah. Walaupun kita belum siap untuk menyiapkan ahlinya, manfaatkan tenaga pendidikan khusus yang ada di SLB. Minimal nanti pas struktur ada masalah dengan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolahnya, bisa koordinasi dengan ULD. Itulah cara yang susah. Kalau dalam waktu singkat kan akan mungkin ya Pak Iwan ya kita menyiapkan tenaga khusus. Apalagi kita jauh dari pusat di kota provinsi. Berbayang arah kemana? Nah, ayo. Jadi kalau prinsip dari pendidikan inklusi itu seperti ini. Keragaman di kelas berkaya berbuat pendidikan, tentu berkesempatan berprestasi dan sebagainya. Bapak Ibu mungkin pernah lihat taman, pasti pernah lihat taman kan? Ya, taman bunga, ya kan? Taman bunga itu indah karena beragam macam di situ tanamannya, baru dikatakan taman. Kalau cuma rumput, pada rumput, nah ada indahnya. Sama dengan sekolah. Kalau sama semua, Pak, ada tantangan dan ada indahnya. Tapi kalau sudah berbagai macam di situ, kalau kita mampu untuk merangkumnya, menatanya, luar biasa. Assalamualaikum. Ada beberapa prinsip adaptasi dalam pendidikan inklusif. Ada 3 prinsip. Pertama, dimensi 1, itu kita bisa adaptasi kurikuler terkait dengan prediksi materi atau kompetensi yang dipelajari peserta didik. Jika ada anak berkebutuhan khusus kita. Ketiga, pertama adaptasi kurikuler. Contoh, di dalam kelas kita itu ada anak berkebutuhan khusus nih. Dalam memberikan pelayanannya, tujuan pembelajarannya sama, indikator yang dibedakan. Sebelum melaksanakan pembelajaran kita melakukan assessment awal. Sampainya di mana anak tersebut? Intelektualnya sampai di mana? Usia mentalnya seperti apa? Usia mental anak berkebutuhan khusus itu tidak sama dengan usia kalender. Nah, usia kalendernya kelas 6 SD, usia mentalnya mungkin kelas 3 SD. Nah, indikator pencapaian tujuan pembelajarannya ya tetap ya kelas 3 SD walaupun TP-nya sama. Nah, itu dia. Adaptasi kurikuler. Contoh, misalnya tujuan pembelajaran di kelas adalah peserta didik mampu melakukan perhitungan jumlah dulu. Oke, bisa juga ya. Dua keliling dan segitiga. Ya, bisa melakukan. Kalau untuk ada berkebutuhan khusus, cukup peserta didik mampu membedakan antara keliling dan segitiga. Diturunkan indikator peserta. Bagaimana dengan raportnya? Raportnya sama dengan anak-anak sama, cuma ada catatan untuk anak berkebutuhan khusus atau ada surat keterangan. Raportnya yang terakhir. Kenapa seperti itu? Kalau itu orang tua marah. Ini anak tidak tahu apa-apa berjualan juga. Seperti di sini itu kan. Kok naik juga? Nah, dengan itu bisa teratasi. Selain itu nanti akan ada sosialisasi kepada orang tua. Saya yakin di sekolah kita masih ada minimal anak ya, anak solina banyak. Hari ini diajarkan 1,1 dapat, diajarkan 2,2 dapat, hanya 1,1 lupa deh.
yang sangat. Iya kan? Nggak bisa ngajarin sama teknologi, lebih individual, diulang-ulang banyak. Nah itu yang harus kita tahu ya. Dulu kenapa nggak boleh belakang, samping dulu. Dekatnya ke guru pak. Ya bisa. Iya, agak dekat. Susah. Iya. Itu anak surga. Kalau misalnya kita apa ya? Harus apa? Nah, sekali lagi yang jadi masalah sekarang memberikan pelayanan sesuai kegunaannya ya yang kita gunakan. Nah, tunanetra butuh orientasi mobilitas, guru belum besar. Anak tuna kereta misalnya yang apa namanya yang kereguannya itu butuhnya adalah bagaimana cara untuk hidup sehari-hari, ya kan? Masak kancing baju, pakai celana itu dia tuh diajarkan. Jadi tidak cuma intelektual aja diajarkan. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan ya kita. Adalah apa namanya itu yang afirmasi. Masih bisa salah terima. Tapi kalau kita salah misalnya manapun bisa masuk karena siswanya itulah gunanya Pak di apa namanya ULD. Nah ini nih PGU-nya desa identifikasi. Ada cara gampang melakukan identifikasi. Nih Bapak Ibu bisa lihat. Ada Excel-nya saya punya. Dulu pernah saya lihat. Yang lain cuma identifikasi asesmen. Tapi tidak masalah dengan mengidentifikasi itu kita bisa berikan layanan yang cocok bagi anak. Jangan nanti taruh minggu guru-guru karena untuk anak-anak guru itu capaiannya tidak terlalu sama dengan yang normal. Sesuaikan saja, turunkan. Sama dengan ini, misalnya kita berolahraga nih, kita mau mengajarkan bola kan taruhnya kaki. Kalau kita bola juga kita ajarkan, tentu kalau main bola itu motorik misalnya, dia cari kegiatan motorik yang lain, nah sama seperti itu. Terus baru dari hasil asesmen itu lahirlah profil anak. Profil anak ini semua data-data lengkap tentang anak. Kemudian dari sanalah kita menyusun rencana pembelajaran. Nah, kalau kita tak punya profil anak dari hasil asesmen, maka bisa kita membuat rencana pembelajaran bagi anak tersebut. Sama semua anak bagi kita. Itu akan jadi masalah kemudian. Oke, terus baru laksanakan pembelajaran dengan hasil laporan pembelajaran. Nah, laporannya ini nanti ada keterangan bahwa yang bersangkutan adalah anak berkebutuhan khusus. Nilainya sama dengan kawan yang lain, tapi ini ada catatannya. Kalau lapor kan tidak boleh apa ya, tidak boleh dirubah-rubah karena itu sama semua, ada peraturannya. Catatan yang bisa kita tambahkan. Kalau tidak dibuat catatan, kamu orang tua, lain, kita disesuaikan saja dengan apa ya, dengan kondisi anaknya. Terus bisa memastikan perkembangan kegiatan sekolah inklusif, apalagi membuat penyesuaian kurikulum, membuat perencanaan susunan kelas, menetapkan tujuan pengajaran yang berperan jelas. Kalau guru tidak mampu menyesuaikan kurikulum, nah jauhlah. Memang kalau ada anak berkebutuhan khusus di kelas itu agak berat. Saya pengalaman di kepala sekolah itu nak tunjuk lemparan dari SMP 1. Jadi sudah saya jelaskan modifikasi kurikulum seperti itu, ya dengan menggunakan tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus. Dia ada dua cara, bisa mengikuti TP atau CP form khusus yang ada di CP yang diberikan oleh pemerintah, bisa dengan menunjukkan indikator ini program pembelajaran individual PPI. Dia tidak bisa bicara atau tunggal. Kalau pengetahuannya bisa kita padatkan dengan modifikasi kurikulum, tapi kebutuhan perkembangan dirinya pakai program pembelajaran individual. Bina bicaranya harus diajarkan. Nah inilah yang kita butuhkan orang khusus untuk membaca itu. Kalau ini bisa, kalau ini yang susah. Nah seperti di sini ibu-ibu ya, kalau coba bapak lihat dulu tadi.
Dari 1, 2, 3, 4, kira-kira yang bisa nggak dari anak tunarungu yang mana? Nah, dari fisiknya dulu, yang cocok. Amatan kelihatan itu jelas tunanetra. Tunanetra ini Bapak Ibu, walaupun sekali kita coba, besok papasannya tahu mau yang kita. Dari mana? Dari bau. Bukan berarti Bapak Ibu bau, semua kita bau. Cuma kan ada khasnya. Misalnya Bu Masito, mungkin dia selalu pakai parfum tertentu. Itu dia cium parfum itu, wah ini Bu Masito. Kemudian dikombinasikan dengan langkahnya. Langkah kita kan beda-beda. Nah itu tahu dia di Bu Masito itu siapa? Kita aja yang indranya masih apa ya, belum tajam dia. Kemudian apa lagi? Hambatan pendengaran. Hambatan pendengaran itu ada kulit, ada yang apa namanya masih punya sisa pendengaran tapi tidak jelas lagi. Kalau yang benar ada low vision, ada blind. Low vision ini glow apa namanya istilahnya? Aduh,